Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana, kelas Farmasi 2B, Stikis Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan kultum yang bertema tentang tips sehat dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di zaman ini banyak sekali orang yang mencari kesehatan. Bahkan kesehatan itu, masya Allah ya, kesehatan itu sangat-sangatlah mahal sekali. Bahkan di dunia barat pun bagi mereka itu kesehatan segala-galanya. Bahkan dari segi makanan, pakaian itu serba steril. Mereka sangat sekali memperhatikan kesehatan mereka. Kalau diperhatikan lagi, tapi dalam Islam lah yang paling memperhatikan kesehatan. Karena siapa saja yang mempelajari sunnah Nabi SAW, dia akan mendapatkan bahwa asal ataupun kaidah-kaidah kesehatan itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Lihat saja dalam Nabi memperhatikan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam tata cara makan. Allah sudah memberikan kaidah kesehatan. Allah dalam firman Allah, wakulu washrobu wala tusrifu, yang artinya makanlah dan minumlah dan janganlah kamu berlebihan. Kata Ibnu Katsir, setengah ayat ini membicarakan tentang kesehatan secara keseluruhan, dan Nabi juga menjelaskan bahwa tidaklah anak Adam itu memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya. Tapi kalau dia harus makan juga, kata Rasulullah, sepertiganya itu buat makannya, sepertiganya lagi itu untuk minumnya atau airnya, dan sepertiga sisanya itu untuk bernafas. Siapa saja yang mempelajari hadis ini akan kita dapati beginilah cara makan yang sehat yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Karena salah satu sebab utama munculnya penyakit itu ya dari makanan. Banyak-banyaknya itu munculnya penyakit itu dari makanan ya. Dimana lambung, ketika lambung itu melebihi kapasitasnya dan selalu diisi oleh makanan ya, akibatnya itu lambung itu akan rusak. Ketika lambung itu rusak, limfanya juga rusak, itu akan mempengaruhi ke organ-organ tubuh yang lainnya. Akibatnya itu akan terjadi diabetes atau penyakit-penyakit lainnya. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya Nabi itu, dalam cara tidurnya Nabi itu telah memberikan cara tidur yang sempurna dan sehat untuk badan. Pertama, Nabi itu tidur ketika awal malam, dan ini memang di waktu itu sangat sekali dianjurkan untuk tidur, karena apabila seseorang tidur selalu larut malam, itu akan mempengaruhi pekerjaan organ tubuh, terutama pada jantung. Demikian pula hatinya, sehingga orang yang senantiasa tidur kemalaman pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Tapi Nabi ternyata menganjurkan tidur di awal malam. Berbagai penyakit itu seperti kita menjadi malas ketika bangun tidur, malasnya bangun kesiangan lah, tidak mengerjakan sholat tahajud, jadi malas tahajud juga. Setelah itu kita jadi sering ngantuk pada saat aktivitas, begitu dan lain-lain sebagainya. Makanya kata Nabi, aku tidak suka tidur sebelum Isya dan aku tidak suka berbincang-bincang setelah Isya. Tata cara Nabi tidur yang paling sehat yaitu beliau tidur di atas tulang rusuk yang kanan. Karena kalau tidur di atas tulang rusuk yang sebelah kiri itu akan memperberat kerja jantung. Kita, karena bahkan bisa jadi itu makanan yang ada di dalam lambung, karena lambung itu posisinya ada di sebelah kiri ya, di sebelah posisi kiri perut, pada perut ya. Jadi itu bisa jadi makanan yang ada di dalam lambung itu bisa tumpah ke dalam jantung, sehingga akhirnya bisa rusak pekerja jantung itu sendiri. Makanya Nabi pun tidur di atas tulang rusuk sebelah kanan. Semua dokter pun mengatakan seperti itu, dari dokter di barat maupun di timur. Tidur yang paling sehat itu adalah tidur di atas tulang rusuk yang sebelah kanan, seperti itu. Selanjutnya, tips sehat dalam Islam yaitu kebersihan dan kesucian. Kita selalu diajarkan, sunnah Nabi itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Yang pertama itu menjaga kebersihan badan kita, dan yang kedua menjaga kebersihan lingkungan kita. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan
hati kita. Yang pertama itu menjaga kebersihan badan. Itu dengan cara kita mandi, dengan cara kita mandi setiap hari kan ya. Setelah itu kita membersihkan badan dengan menggunakan wangi-wangian. Kebersihan itu termasuk dengan merawat. Jadi pada saat kita membersihkan diri, itu sama saja kita merawat diri kita sendiri, merawat badan kita. Dengan kita memakai wangi-wangian, itu termasuk merawat diri kita. Karena Rasulullah juga mencontohkan seperti itu. Pada yang kedua itu kebersihan lingkungan kita. Kita selalu membersihkan ruangan kita, ruangan kamar kita, ruangan rumah kita. Jangan sampai kita itu rumahnya itu kotor atau kamar kita itu kotor. Itu yang termasuk sunnah itu adalah kebersihan. Jadi kita selalu membersihkan. Kita tuh selalu menghidupkan sunnah setiap harinya. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi ketika kita melakukan kebersihan pada saat setiap harinya, itu juga kita melakukan keimanan. Jadi kita memiliki iman untuk menjaga kebersihan. Jadi seperti itu. Jadi yang ketiga itu kebersihan dan kesucian hati kita. Dengan cara apa? Kita jangan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi larangannya, menjauhi larangan dari maksiat, dari berbuat dosa. Kemudian kita menjalankan semua perintah yang sudah Allah perintahkan dengan menjalankan kita membaca Al-Quran, sholat, kemudian melakukan hal amalan-amalan kebaikan lainnya untuk membersihkan hati kita. Jadi dengan menjaga kesucian hati kita itu juga bisa dengan cara berwudu. Kita sholat 5 waktu, kemudian kita sering berwudu, itu termasuk menjaga kesucian hati kita. Karena pada saat kita berwudu itu dosa-dosa kita yang ada di wajah, yang ada di tubuh kita itu semua pada runtuh semua. Jadi banyak-banyaklah berwudu, karena berwudu itu adalah sunnah dari Nabi yang sudah Allah perintahkan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Dan itu termasuk tips sehat ya, tips sehat dalam Islam. Dan juga wudu itu bisa mencerahkan wajah, dan banyak sekali manfaat dari berwudu seperti itu. Selanjutnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatil Afwan ketika menyebutkan pokok-pokok kesehatan, beliau berkata bahwa ketahuilah pokok kesehatan dalam tubuh manusia itu ada 3 poros, dan itu ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu yang pertama itu adalah menjaga stamina tubuh kita. Seperti yang sakit, orang yang sakit itu diperbolehkan tidak berpuasa agar kita bisa menjaga stamina tubuh supaya tidak sakit, sehingga tidak semakin lemah kita untuk menghadapi penyakit. Kemudian yang kedua itu adalah tidak mengonsumsi makanan yang dapat merusak tubuh. Allah telah mengharamkan arak. Arak itu adalah minuman-minuman khamr, dan itu adalah minuman-minuman yang sudah Allah haramkan, dan mengharamkan semua yang berbahaya oleh tubuh. Jadi arak itu sangat berbahaya oleh tubuh. Dan juga mengonsumsi racun. Di sini Allah meletakkan sebuah kaidah, apabila ada sesuatu yang lebih besar bahayanya daripada manfaatnya, maka lebih dikedepankan bahaya dan tinggalkan itu. Kemudian yang ketiga itu adalah berusaha mengeluarkan dari tubuh kita unsur-unsur yang dapat merusak tubuh kita. Dalilnya itu Nabi berpekam. Dalam dalil itu Nabi itu selalu berpekam mengeluarkan darah yang panas dari tubuh, karena itu dapat merusak tubuh. Nabi juga menganjurkan untuk muntah sebulan itu 2 kali, itu agar menjaga kesehatan kita, supaya makanan yang racun-racun itu, makanan yang ada di dalam perut kita itu pastinya ada suatu yang dapat merusak tubuh ya. Seperti terdapat racun itu ketika kita memuntahkan, racun itu akan keluar. Pada saat kita berbekam, itu darah yang keluar itu adalah darah racun kita, darah yang tidak sehat bagi kita. Itu sehat sekali untuk kita untuk menjaga kesehatan dari berbagai penyakit. Kemudian adapun obat yang sering dianjurkan oleh Nabi yang banyak sekali manfaat yang sudah Nabi SAW anjurkan, yaitu yang pertama ada madu, yang kedua ada minyak zaitun, yang ketiga yaitu habatus sauda. Habatus sauda itu adalah jintan hitam. Jadi saya akan menjelaskan yang madu.
salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai benda di sekitar kita dan berkhasiat bagi kesehatan itu adalah madu. Tentu sudah sejak lama kita mengenal bahwa madu itu termasuk jenis minuman yang memiliki segudang manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya menjelaskan bahwa cairan yang dihasilkan dari lebah ini sangat baik untuk dikonsumsi, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 68 sampai ayat 69 surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya. Dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi Masya Allah ya, Masya Allah, Allah telah menciptakan lebah yang begitu besar manfaatnya kepada kita, yaitu dapat menghasilkan madu yang berkhasiat, yang sangatlah berkhasiat bagi manusia. Kemudian tidak hanya ayat pada surat An-Nahl saja, di dalam surat Muhammad pada ayat 15 pun Allah semakin mempertegaskan bahwa madu bukanlah minuman yang sembarangan, melainkan minuman yang sudah disiapkan untuk para penghuni surga kelak. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a amwa'ahum. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungainya madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Allah mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Naudzubillahi min dzalik. Jadi Masya Allah sekali ya, ayat ini sangat-sangatlah mendalam sekali artinya, karena Masya Allah sekali, semua apa yang Allah haramkan di dunia ini itu akan menjadi halal dalam surganya Allah nanti. Jadi Masya Allah sekali, surga itu tempat yang benar-benar yang kita tunggu-tunggu, yang tempat impian kita selama kita hidup di dunia ini, yaitu adalah kita mencari surga. Maksudnya adalah kita berjuang untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, karena di sana enak sekali, Masya Allah. Di dalam ini madu itu terdapat dalam surga juga. Jadi nggak cuma dunia, di surga pun nanti juga ada madunya yang murni. Kemudian yang kedua yaitu minyak zaitun. Rasulullah SAW banyak menggunakan minyak zaitun dalam berbagai pengobatan. Terlebih manfaat zaitun dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tin, di dalam Al-Quran. Menurut Tirmidzi dan Ibnu Majah, Sayyid Al-Ansari meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, makanlah minyak zaitun dan pijitlah di atas tubuh Anda, karena ini adalah pohon suci atau mubarak. Kemudian Ibnu Al-Juzi, Zanbi, Al-Qama, Ibnu Amir meriwayatkan pula bahwa Nabi SAW mengatakan, ada minyak zaitun untuk engkau, makanlah, pijit di atas tubuh engkau, karena ini efektif sekali untuk pasir. Kemudian Basor melaporkan kepada Aqba Ibnu Amir meriwayatkan bahwa Nabi SAW menyatakan, engkau memiliki minyak zaitun dari pohon suci ini, manjakan diri engkau dengan ini, karena ini dapat menyembuhkan penyakit anus. Kemudian Abu Naim melaporkan kepada Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi SAW, makanlah minyak zaitun dan aplikasikan secara lokal
karena ada obat untuk 70 penyakit di dalamnya dan salah satunya adalah kusta. Kemudian yang ketiga yaitu adalah habatus sauda atau jintan hitam. Abu Hurairah menyatakan, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada obat untuk setiap penyakit dalam biji hitam kecuali kematian. Khalid ibnu Sa'ad menyatakan bahwa dia bepergian dengan Walid bin Jabir ketika dia jatuh sakit selama perjalanan. Ibnu Abi Atik atau keponakannya si Aisyah, yaitu istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang untuk menemui kami. Saat melihat yang tertekan, dia mengambil 5 atau 7 biji jintan hitam. Dia menumbuhkannya, terus mencampurkannya dengan dalam minyak zaitun dan menjatuhkannya ke lubang hidungnya. Walid ibnu Jabir menjadi sehat dengan perawatan ini. Kemudian Aisyah mengatakan kepada kami bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ada obat dalam biji hitam atau jintan hitam itu untuk semua penyakit kecuali Syam. Saya bertanya kepadanya, apa itu Syam? Kemudian Nabi SAW menjawab, Syam itu adalah kematian. Masya Allah sekali ya, Allah telah menciptakan obat-obat yang sudah Rasulullah SAW anjurkan. Maka dari itu sunnah Nabi memang sehat sekali. Siapa saja yang mempelajari sunnah Nabi, pasti insya Allah dia akan sehat. Maka hidupkanlah sunnah Nabi, pelajarilah sunnah Nabimu, selainkan itu bermanfaat untuk duniamu, dan paling utama adalah kehidupan akhiratmu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.